Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem pakar. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari sistem pakar, terus definisi sistem pakar, komponen utama yang ada di sistem pakar, dan di akhir kita akan memperlihatkan demo dari sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem yang dirancang untuk meniru kemampuan dari seorang ahli. Jadi nanti si sistem pakar ini punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang kurang lebih mirip sama pakarnya ya. Sistem ini nantinya akan memberikan solusi berdasarkan aturan yang telah diprogram sebelumnya, dan informasi yang diprogram ini didapatkan dari seorang pakar. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian sistem pakar secara singkat ya. Komponen utama yang ada di sistem pakar ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada basis pengetahuan atau knowledge base. Pengetahuan ini atau basis pengetahuan ini didapat dari seorang pakar dari suatu bidang ya. Misalkan kita akan membuat sistem pakar untuk mendeteksi penyakit paru gitu. Pengetahuannya harus kalian dapatkan dari dokter paru ya. Dan begitu pun bidang yang lainnya. Terus komponen selanjutnya ada mesin inferensi. Yang ini nih. Mesin inferensi merupakan teknik yang diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satu bagian dari mesin inferensi itu ada metode sistem pakar yang kayak forward chaining, backward chaining, dan server yang kayak gitu ya. Itu merupakan bagian dari mesin inferensi ini. Dan kedepannya kita akan membahas metode sistem pakar ya. Kita nggak akan membuat sistem pakar yang jadi gitu, yang udah siap pakai. Kedepannya kita hanya akan membahas metodenya saja, perhitungan metodenya maksudnya. Jadi ya kayak gitu untuk mesin inferensi. Terus di komponen ketiga itu tentu aja ada antarmukanya ya, atau UI atau user interface. AI ini ya digunakan untuk menjembatani pengguna dan sistemnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk komponen utama yang ada di sistem pakar. Terus selanjutnya kita akan membahas bedanya mesin inferensi sama metode. Mesin inferensi itu kayak mesin besar nih katanya. Mesin besar yang memproses data untuk menghasilkan keputusan. Sedangkan untuk metode, ini yang mau kita bahas ya ke depannya. Metode merupakan program atau algoritma di dalam mesin yang menentukan bagaimana data diproses. Jadi kurang lebih seperti itu bedanya mesin inferensi sama metode. Dan di sini kita akan mendemokan atau memperlihatkan demo dari sistem pakar. Ini cuma buat demo aja ya. Iya, demo. Jadi kayak gini nih. Kurang lebih ini tampilan awalnya ya. Di sini ada halaman, beberapa halaman nih. Tapi kita nggak akan fokus ke halaman ini. Ini untuk daftar penyakit, gak apa-apa lah kita buka. Ini knowledge base-nya ya. Terus ini tentang nggak usah kayaknya. Dan ini login admin. Login admin ini berfungsi untuk mengolah datanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengupdate data atau knowledge base-nya, menambahkan datanya, menghapus, kita harus login dulu di sini di sistem yang ini ya. Terus di sini konsultasinya nih. Kita nggak akan update datanya ya. Jadi kita langsung ke sini aja nih. Oh iya,
ini sistem pakar untuk mendeteksi penyakit pada 3 jenis tanaman ini nih. Ada kaktus, sansevieria, dan sukulent. Jadi kita coba yang kaktus aja ya. Di sini kita disuruh milih gejala apa saja yang muncul di tanaman kaktus kalian. Misal kita di sini pilih ini nih, batang kaktusnya lunak, terus bau, bercak, berlendir gitu. Terus kita udah ya kayak gini aja. Terus kita diagnosa, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini nama penyakitnya. Ini didapat dari knowledge base-nya ya, yang dari pakarnya tadi. Terus ini derajat kepercayaannya. 80,96% ini didapat dari metode yang digunakan. Kurang lebih seperti itu ya. Terus saran ini didapatkan dari knowledge base-nya juga, yang didapat dari pakar tadi. Dan misal kita coba lagi nih, kayak gitu. Kita coba yang rendah deh ya, kayak gini. Nanti si sistem pakarnya akan mendeteksi busuk akar dengan kepercayaan segini, dan sarannya ini. Jadi ini didapat dari knowledge base. Ini juga untuk kepercayaannya itu didapatkan dari hasil perhitungan oleh metodenya, dari knowledge base-nya juga ya. Dan kurang lebih seperti itulah ya. Dan kayak gitu aja untuk demo sistem pakarnya. Kita balik lagi ke slide-nya kali ya. Kita udah demo programnya ya. Dan di sini ada halaman kesimpulan. Kesimpulannya, sistem pakar merupakan alat berbasis komputer yang menyelesaikan masalah dengan cara meniru pemikiran dari seorang pakar. Gimana caranya? Ya kayak tadi ya. Si knowledge dari si pakarnya itu disimpan ke database atau knowledge base, dan si knowledge base-nya ini nanti akan diperhitungkan menggunakan metode. Ya nggak semua metode pakai hitung-hitungan sih ya. Ada yang rule base, ada yang apa gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itu untuk kesimpulannya. Dan sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi, karena kita nggak harus menemui pakarnya dulu ya untuk diagnosis ya. Ya antara dua itulah, untuk mendiagnosis suatu penyakit gitu. Di dalam kasus ini itu penyakit kaktus ya. Terus sistem ini juga meningkatkan akurasi. Ini tergantung datanya ya, jadi masih debatable. Dan sistem ini juga meningkatkan aksesibilitas pengetahuan tanpa membutuhkan kehadiran dari seorang ahli dari suatu bidang ya. Ya karena tadi pengetahuan dari pakarnya udah kita simpen di database atau knowledge base itu ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk video introduction. Belum diganti. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Di video kali ini kita udah ngebahas ini, pengertian metodenya malah nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas dulu deh ya bentar. Sepengetahuan gue, metode sistem pakar itu merupakan pendekatan kecerdasan buatan yang meniru pengambilan keputusan dari seorang pakar dengan menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi atau metode tadi ya salah satunya, untuk memberikan solusi atau rekomendasi kepada yang bertanya tentunya ya.
Dan kurang lebih seperti itu untuk pengertian metode pada sistem Pakar. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.